Ustadz, para ibu nyai, hadirin wal hadirah ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama pembawa acara akan memulai acara ini diawali dengan pembukaan. Semoga dengan pembukaan ini acara dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan sedikit pun. Mari kita sama-sama acara ini kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah acara bisa berjalan lancar. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang selanjutnya yaitu acara sambutan. Dalam hal ini sambutan atas nama keluarga diwakili oleh beliau Bapak Jen. Mangga wekdal sing pangen kula sembanghaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an hadaqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, para masyayikh, khususon masyayikh thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hamidun bin Kiai Haji Abdullah Qasim Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Nasiruddin bin Kiai Haji Muhammad Syarifuddin Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Al-Hadrami ingkang fa insyaallah mangke badhe nyukani mau'idhah hasanah dhateng kula panjenengan sedaya Jam'iyah Ahli Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang kami hormati juga Kiai Ahmad Ahid dan para masyayikh yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatunya. Hadirin hadirat Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ingkang kula hormati. Pertama-tama kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdhiyah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Desa Astana Gunung Jati pada malam hari ini bisa mengadakan khataman kubra, khataman Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Mudah-mudahan kita semua jamaah ahli thariqah
kelak akan ditolong, akan diselamatkan oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana dulu waktu saya di pondok pesantren Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Syarifuddin, abahipun Al-Mukarram Kiai Haji Nasiruddin, beliau pernah mengatakan pada santri-santrinya bahwa kita ini jamaah ahli thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini adalah termasuk santri-santri dan murid-murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana beliau Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab manaqibnya Nurul Burhan juz 2 beliau mengatakan, wa ana likulli man asara marqubuhu min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah akhidun kullama athara hayyan wa maita. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan, aku kepada setiap muridku sampai kelak hari kiamah akan aku selamatkan tatkala murid-muridku terpeleset di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini adalah janji dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mudah-mudahan kita semua jamaah jam'iyah ahli thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini termasuk murid-murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya atas nama dan mewakili keluarga besar almarhum armahullah Romo Kiai Haji Abdullah Qasim sekeluarga mengucapkan banyak-banyak beribu-ribu terima kasih kepada para jamaah, kepada para masyarakat Desa Astana Gunung Jati yang telah membantu terlaksananya acara Khataman Kubro, Khataman Thariqah pada malam hari ini. Dan yang terakhir, kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari kami keluarga tidak bisa menghormati atas kehadiran para jamaah, baik itu tempat ataupun hidangan. Sekali lagi dari kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari keluarga besar almarhum armahullah Romo Kiai Haji Abdullah Qasim. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah ingkang badhe disampaikan oleh panjenenganipun Bapak Kiai Haji Yahya Al-Hadrami kepada panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Al-Hadrami wekdal sangga pangenan kula sumbungaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bid-dinil qawim wa hadana ila tariqim mustaqim, tariqil anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wal a'immati sadah as-sufiyah al-muttaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudkhiluna ila jannatihin na'im. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyul karim ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa yaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para masyayikh, para sepuh bin sepuh, hadirin hadirat sedayanipun tamu undangan ingkang kawula mulyakaken, wabil akhos ingkang kawula mulyakaken dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Muhammad Abdul Hamid ingkang kawula ta'dimi, dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Nasiruddin Syarif ingkang kawula mulyakaken, dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Imron Dasuki ingkang kawula ta'dimi, dumateng sedayanipun para kiai ingkang wonten ing majelis menika ingkang boten saged kula sebat, sedayanipun tanpa mengurangi rasa ta'zim al-faqir kepada beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, amin, di dalam taat kepada Allah, amin, ma'asihatin wa lutfin wa khairin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Ugi sedayanipun para hadirin hadirat yang semuanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedayanipun para rawuh, para kiai, para masyayikh ingkang kawula ta'dimi, wonten kesempatan menika tiada lain kula hanyalah imtithalan lil amri, derek perintah mawon kalih beliau Romo Kyai Haji Syarifuddin, kula imtithalan lil amr nyuwun izinipun kepareng matur wonten ngarsanipun panjenengan sedayanipun. Wonten munasabah acara khotaman thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Nggih. Pertama kadang wonten pertanyaan, napa niku thariqah, napa niku syariah, napa niku hakikat. Sering kula panjenengan dihadapkan dengan tiga hal ini. Ada namanya syariat, wonten namine thariqah, wonten namine hakikah. Sedikit nggih. Nggih mboten napa-napa. Nggih, niki pun teng Indonesia nggih. Nggih, mboten teng Jawi. Nggih, mboten napa-napa nggih. Matur suwun ngapuntene. Hadirin semuanya yang saya muliakan, sering kita terbesit di dalam pikiran kula panjenengan ada namanya syariat, ada namanya thariqah, ada namanya hakikah. Apakah perbedaan dari tiga hal tersebut? Mari kita nukil beberapa keterangan ulama. Yang pertama, ulama dawuh, ulama mengatakan at-thariqah asy-syariah hiya al-ibadah. Itu definisi syariat inda ba'dil ulama dilihat dari sudut ilmu tasawuf, ilmu thariqah. Dilihat dari ilmu fikih, yang namanya syariat adalah kullu ma syara'allahu minal ahkam. Syariat adalah
ibadah kepada Allah itu namanya syariat para rawuh. Kalau panjenengan wajib sholat niku namanya menjalankan, itu namanya menjalankan syariat. Kita sekalian wajib berpuasa, itu namanya menjalankan syariat. Kita semua kalau musim haji yang sudah mampu berangkat haji, itu namanya menjalankan syariat. Syariat didefinisikan oleh ba'du ulama tasawuf adalah ibadah kepada Allah. Kalau menurut ulama fikih, kullu ma syara'ahu Allahu minal ahkam, setiap apa yang disyariatkan oleh Allah daripada hukum-hukum niku namanya syariat. Tapi kita sedang berbicara dari sudut tasawuf. Ibadah kita kepada Allah namanya syariat. Kemudian thariqah niku napa? Thariqah yaitu antak budahu, antak sidahu bil ilmi wal amal. Kula panjenengan menuju kepada Allah dengan dua hal, ilmu dan amal. Ilmu mawon tidak diamalkan namanya aqim, amal mawon tanpa didasari ilmu namanya saqim. Begitu kata ulama. Al ilmu bidunil amal aqimun, wal amal bidunil ilmi saqimun. Ilmu tanpa didasari amal aqim, kosong, gak ada substansinya, gak ada kualitasnya, gak ada bobotnya. Kalau padi yang kosong namanya apa Pak? Gabuk. Itu ibarat begitu. Okay. Al ilmu bila amal aqim, wal amal bila ilmin, wal amal bila ilmin saqimun. Tapi kalau amal tidak didasari ilmu, saqimun, itu sakit, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal tanpa didasari ilmu saqimun, ilmu tidak diamalkan aqimun. Orang itu menikah tujuannya biar punya keturunan gitu badan, atau ada tujuan lain? Tujuannya biar punya keturunan gitu badan. Tiada tujuan utamanya adalah biar punya keturunan. Okay. Kalau dua orang menikah kemudian dia tidak punya keturunan, sedih apa betul hatinya? Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pernikahan yang tidak melahirkan keturunan. Namanya disebut aqimun, gabuk atau mandul. Tapi amal yang tidak didasari ilmu namanya saqimun, begitu kata ulama. Amal buatan tidak disarengi dengan ilmu itu saqimun, namanya sakit atau tidak sehat atau penyakitan. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thariqah niku napa? Thariqah itu apa? Antak sidahu bil ilmi wal amal. Kula panjenengan menuju kehadirat Allah dengan dua hal, ilmu sekaligus dengan amal. Tapi jangan salah paham, jangan dianggap thariqah itu hanya untuk orang yang berilmu. Ndak. Thariqah niku untuk semuanya. Orang yang berilmu dianjurkan berthariqah, orang yang belum berilmu pun dianjurkan untuk berthariqah. Orang yang ahli taat dianjurkan untuk berthariqah, orang yang ahli maksiat pun, orang yang ada maksiatnya pun dianjurkan untuk ikut thariqah. Karena thariqah itu apa? Thariqah itu definisi yang menurut Imam Al-Junaid, definisi dari salah seorang ulama, Sulaiman Al-Jamal. Al-Imam Al-Junaid Ra'isus Sufiyah, Sayyidus Sufiyah, mendefinisikan thariqah itu laisatit thariqah birrahbaniyah. Bukan yang namanya thariqah itu dengan bergaya seperti pendeta, Pak. Selalu berpakai sorban, selalu tidak pernah lepas dari kuil-kuilnya. Bukan begitu. Kata beliau Sayyidina Imam Al-Junaid. Kita tahu Sayyidina Imam Al-Junaid dengan Sayyidina Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama-sama walinya Allah, wali agung dari kota Baghdad. Beliau sama-sama Al-Baghdadi. Sayyidina Al-Junaid julukannya Sayyidus Sufiyah,
Sayyidina Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebutannya Sultanul Aulia. Dua-duanya dari kota Baghdad. Bedanya Sayyidina Imam Al-Junaid 200 tahun lebih dulu. Beliau ulama besar semua. Beliau waliun min auliyaillah yang level inggil standar, yang tingkat tinggi semua. Sayyidina Imam Al-Junaid mendefinisikan thariqah. Tadi salah satu ulama mendefinisikan at-thariqah antak sidahu bil ilmi wal amal. Thariqah itu kita menuju kepada Allah dengan ilmu disertai amal. Karena ilmu dengan amal itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan ada permasalahan, apakah orang alim itu disebut sebagai orang alim kalau dia tidak mengamalkan ilmunya? Banyak orang ulama mengatakan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya dengan orang bodoh itu bahkan bisa dibilang lebih beruntung orang bodoh. Kenapa? Orang bodoh ketika melakukan maksiat memang dasarnya dia bodoh. Kalau orang alim melakukan maksiat padahal dia tahu, maka ilmunya bukan menjadi hujjatun lahu, melainkan menjadi hujjatun alaihi. Ada ulama yang sampai seperti itu. Ulama level tasawuf niki semuanya yang mendefinisikan agak keras seperti itu, agak berat. Wow, Imam Al-Junaid mendefinisikan tasawuf, mendefinisikan thariqah, laisatit thariqah birrahbaniyah. Bukan yang dinamakan thariqah itu kita selalu berpenampilan seperti seorang pendeta yang tidak lepas dari kuilnya, yang tidak lepas dari identitas kekiaiannya misalnya, selalu begitu terus. Bukan begitu. Bukan juga yang namanya wala bi akli syair. Bukan yang namanya thariqah itu juga dengan makan makanan yang tidak enak. Asyair itu ibarat dari gandum yang tidak enak. Bahkan di situ ada lagi, bukan yang namanya thariqah itu dengan makan gandum yang tidak enak, syair, atau dengan makan bekatul. Tahu bekatul nggih? Saat ini tidak ada orang makan bekatul. Bukan begitu yang namanya thariqah. Wa innamat thariqah hiya as-sabru wal yaqin wal hidayah minallah subhanahu wa ta'ala. Ini definisi thariqah menurut versinya Imam Al-Junaid. Thariqah itu tiga hal menurut Imam Al-Junaid. Yaitu apa? Satu, as-sabru. Kalau panjenengan di dalam beribadah kepada Allah itu butuh yang namanya sabar, laras badan. Ibadahku yang selama kula panjenengan baik ibadah fisik, sholat, puasa, zakat, haji, butuh sabar, maupun ibadatul qulub. Kalau panjenengan ujuk-ujuk disalahi sama orang, hatinya marah enggak kira-kira? Kesel enggak sama orang yang menyalahi kita? Ada keselnya ya? Disuruh sabar. Itu bagian daripada thariqah. Thariqah adalah tazkiyatun nafs. Hati kita tidak mudah dendam, hati kita tidak riak, hati kita tidak sombong, hati kita tidak meremehkan orang lain, hati kita tidak memandang orang lain rendah, hati kita tidak merasa aman daripada makarnya Allah. Kita semua enggak ada jaminan meninggalnya akan husnul khotimah. Orang yang merasa aman dari makarnya Allah justru dikhawatirkan. Dikatakan orang-orang soleh itu tidak ada yang merasa aman min makrillah. La ya'manu min makrillah illa syaqi. Begitu kata ulama. Tidak ada orang yang aman daripada makarnya Allah. Apakah nantinya akan husnul khotimah atau tidak? Illa syaqi, kecuali dia orang celaka. Kalau hati kita punya rasa takut, nanti saya ini husnul khotimah apa enggak? Saya nembol sama Sayyidina Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini biar nanti dapat barokahnya. Saya takut. Itu berarti kita tidak merasa aman daripada makarnya Allah, nanti kita husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah, tapi tidak boleh merasa aman daripada yang namanya tidak merasa aman. Maksudnya bagaimana? Kalau panjenengan selalu berikhtiar istiqbalul asbab agar Allah berikan kita husnul khotimah. Sebagian ulama mengatakan, kalau kita mau tahu saat ini kalau panjenengan kita sekalian itu merupakan ahlil jannah atau ahlin nar, kata ulama, lihatlah saat itu kita sedang beramal, amalnya ahlul jannah apa ahlun nar. Para hadirin semua yang ada di sini, kita duduk di sini adalah tidak ada lain untuk majelis yang mulia, majelis yang dicintai oleh Allah, dan ini adalah insyaallah min a'mali ahlil jannah. Laras badan. Mudah-mudahan barokah kita hadir semuanya di sini ini kita Allah jadikan sebagai orang-orang yang menjadi penghuni surga. Amin Allahumma amin. Thariqah didefinisikan oleh Imam Al-Junaid satu, yaitu
as-sabru, wal yaqinu yang kedua adalah yakin. Kita harus memiliki keyakinan di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa yakin kepada Allah kita harus punya ilmu. Semua yang kita lakukan harus berdasar dengan ilmu. Mulai dari furu'iyah maupun usuliyah kita sudah tahu ilmunya, sehingga nanti kita akan sampai pada level yakin. Yakin yang paling bawah adalah ilmu yakin. Nanti ainul yakin, baru yang terakhir hakul anbiya, namanya hakul hakul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Hak itu miliknya para anbiya wassalihin wassiddiqin. Level kita, kalau kita belajar agama sehingga kita punya ilmu, nanti kita akan sampai pada level ilmul yakin, sebagaimana dalam surat Al-Hakumut Takatsur. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Di situ disebutkan dua. Satunya lagi di surat lain. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim tsumma la tarawunaha ainal yaqin. Ada ilmal yakin, di atasnya ada ainal yakin, masih satu, ada hakul yakin yang disebutkan di ayat yang lain. Kembali kepada definisinya Sayyidina Imam Al-Junaid, yang ketiga adalah al-hidayah. Sayyidina Imam Al-Ghazali di dalam sebagian kitabnya mengatakan bagaimana kita itu bisa selamat dari godaan syaitan, iblis. Padahal iblis itu melihat kita, kita tidak melihat iblis. Bagaimana kita bisa selamat dari musuh yang kita itu nggak bisa mendeteksinya? Ada lagi, bagaimana kita itu bisa selamat dari hawa nafsu? Hawa nafsu itu musuh, iblis itu musuh. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Allah menetapkan syaitan sebagai musuh Bani Adam. Hawa nafsu, inna nafsa la ammaratum bisu. Allah juga menetapkan nafsu sebagai hal yang selalu mengajak kita kepada keburukan, jadi itu musuh. Allah menjadikan dua itu musuh. Imam Ghazali mengatakan bagaimana kita anak manusia itu, anak Adam itu bisa selamat dari musuh. Yang satu musuh itu melihat kita, kita tidak melihat mereka. Yang satunya lagi musuh itu yaitu hawa nafsu menempel dalam diri kita. Bahkan bagaimana kita itu bisa selamat dari musuh yang kita itu senang dengan setiap sikap-sikap musuh itu. Hadirin semuanya, hawa nafsu itu selalu mengajak yang enak-enak apa yang tidak enak-enak? Yang enak-enak apa tidak enak-enak, Pak? Yang enak-enak. Jadi kita itu bagaimana bisa selamat dari musuh yang kita sendiri itu cocok, pro. Betul enggak? Kita cocok enggak dengan ngajak makan enak, hawa nafsu kan ya? Cuma itu nafsu yang mubah. Ngajak main ke sana misalnya, hawa nafsu kan ya? Bisa jadi nafsu yang haram. Jadi bagaimana kita itu bisa selamat dari hawa nafsu, dari musuh yang mana kita itu cocok, seneng sama musuh itu, yaitu hawa nafsu, kata Imam Ghazali. Di dalam kitabnya Imam Ghazali mengatakan yang pertama untuk menghadapi dua musuh itu adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu. Ternyata memohon kepada Allah jadikan kaifiyah, metode yang pertama oleh Imam Ghazali agar kita selamat daripada dua musuh yang sangat berat itu. Hidayah. Hidayah itu sangat menentukan bagaimana tindak lampahnya kita. Seperti apapun af'alul ibad, apakah dia melakukan hal sholat, wonten ada orang rajinnya minta ampun di dalam sholat, ada orang rajinnya minta ampun di dalam qiyamul lail, ada orang rajinnya minta ampun di dalam puasa atau bersedekah. Pertanyaannya, apakah itu dia sendiri mampu melakukan itu atau itu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan amal kebaikan itu tidak ada lain karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa taufik dan hidayahnya Allah, yang ada di dalam diri kita itu hawa nafsu dan syaitan, maka kita sudah kemungkinan terjerumusnya kepada maksiat lebih banyak daripada selamatnya bisa melakukan taat, begitu. Jadi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayah, itu adalah faktor yang sangat penting. Tadi kita angkat ada syariat